Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tokoh panutan yang kehidupannya menggambarkan aktualisasi nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim berakhlak. Beliau adalah Otto Iskandardinata. Beliau lahir 31 Maret tahun 1897 dan menghilang 19 Desember tahun 1945. Kemudian dinyatakan meninggal dunia pada 20 Desember tahun 1945. Beliau berasal dari Bojongsong, Bandung, Jawa Barat. Beliau diberi julukan si Jalak Harupat. Peran beliau di antaranya adalah tokoh kemerdekaan, anggota BPUPKI, pejuang pers, dan pendidikan rakyat. Otto Iskandardinata adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pendidik, wartawan, politisi, sekaligus anggota BPUPKI yang ikut menyusun dasar negara. Sebelum kemerdekaan, ia aktif memperjuangkan hak-hak pribumi melalui media dan organisasi pendidikan seperti perguruan taman siswa. Setelah kemerdekaan, ia diangkat menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial pertama. Sayangnya, ia diculik dan dibunuh pada akhir tahun 1945 oleh kelompok radikal yang menentangnya. Otto Iskandardinata dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang sangat aktif dalam berbagai bidang organisasi dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai salah satu Menteri Negara pertama setelah Indonesia merdeka. Bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, seperti Muhammad Amir, Wahid Hashim, Mr. Suroso, dan Maramis dalam mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. Perjalanan karier organisasinya dimulai dari ranah lokal hingga nasional, menunjukkan dedikasi dan semangatnya dalam membangun bangsa. Adapun karier organisasi beliau diantaranya adalah tahun 1921 sampai dengan tahun 1924. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi Budi Utomo di Bandung. Tahun 1924, beliau melanjutkan kiprahnya sebagai Wakil Ketua Budi Utomo di Pekalongan. Di tahun yang sama, beliau juga terpilih menjadi anggota Gemeenterahat Dewan Kota Pekalongan, memperkuat peran politiknya di tingkat lokal. Tahun 1928, beliau diangkat sebagai Sekretaris Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, organisasi masyarakat Sunda yang berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1929 sampai dengan tahun 1932, beliau naik jabatan menjadi Ketua Paguyuban Pasundan, memperluas pengaruhnya dalam membina kaum intelektual Sunda. Pada tahun 1933 sampai dengan tahun 1939, beliau menjabat sebagai pemimpin klub sepak bola Persib Bandung. Menunjukkan kiprah multitalenta Otto, tak hanya di bidang politik dan budaya, tetapi juga olahraga. Pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1942, menjadi anggota Volksraad Dewan Perwakilan Rakyat era kolonial, memperjuangkan aspirasi rakyat pribumi secara resmi di hadapan pemerintahan Belanda. Pada tahun 1932 sampai dengan tahun 1945, bertindak sebagai pemimpin Surat Kabar Jahaja, media perjuangan untuk menyuarakan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Tahun 1945, di tahun kemerdekaan, Otto menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, dua badan penting dalam perumusan dasar negara dan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut analisis aktualisasi nilai-nilai berakhlak beliau. 1. Berorientasi pelayanan. Otto memperjuangkan akses pendidikan dan hak-hak rakyat kecil. Ia mengutamakan kepentingan bangsa daripada pribadi. 2. Akuntabel. Ia berani bertanggung jawab atas sikap dan pendiriannya, bahkan ketika nyawanya terancam. 3. Kompeten. Dikenal sebagai orator ulung, intelektual yang ikut merancang konstitusi dan aktif menulis di media perjuangan. 4. Harmonis. Menjalin relasi lintas golongan priai, rakyat kecil, tokoh agama, bahkan non-pribumi demi satu tujuan, kemerdekaan. 5. Loyal, setia,
pada negara dan rakyat. Ia menolak kompromi dengan penjajah dan tetap memegang prinsip meskipun berisiko. 6. Adaptif. Mampu berperan di berbagai bidang, pendidikan, media, politik, bahkan militer. 7. Kolaboratif. Berperan dalam BPUPKI dan kabinet bersama tokoh-tokoh lain seperti Bung Karno, Bung Hatta, Supomo. Otto Iskandar-Dinata adalah contoh nyata SN panutan yang mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam seluruh aspek hidupnya. Keberaniannya dalam melayani rakyat, integritasnya dalam memegang prinsip, dan kolaborasinya dalam merancang masa depan Indonesia membuatnya layak dikenang dan diteladani oleh ASN masa kini.